Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Oke, pada hari ini mata pelajaran ekonomi kita belajar mengenai pajak penghasilan atau yang lebih dikenal dengan PPh. Apa sih itu PPh? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau biasa yang disebut subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, jadi pajak penghasilan itu dikenakan pada seseorang atau badan, misalnya perusahaan, atas gaji ataupun penghasilannya. Sedangkan subjek pajak adalah orang atau badan yang membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Jadi orang atau badan yang dikenai pajak. Objek pajak. Objek pajak adalah yang dikenai pajaknya. Apa? Yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Nah, jadi yang dikenai pajak itu adalah penghasilannya, atau setiap tambahan kemampuan ekonomisnya itu dikenai pajak. Selanjutnya adalah PTKP. Kalau PTKP itu penghasilannya yang tidak kena pajak, yang akan mengurangi terhadap penghasilan bruto wajib pajak. Nah, ini ada beberapa tipe dari PTKP. Ada ketika seseorang itu lajang, sudah menikah, ataupun digabung. TK di sini artinya adalah tidak kawin atau belum menikah, dan garis miring 0 artinya tanggungannya 0 sebesar 54 juta. Nah, ini menjadi pengurang terhadap penghasilan brutonya. Kalau yang PTKP pria kawin, K garis miring 0 artinya dia sudah menikah atau kawin dan tanggungannya 0 atau belum mempunyai anak. PTKP-nya adalah 58.500.000. Kalau PTKP suami istri digabung, artinya K kawin, garis miring istri, garis miring 0 belum menikah, belum mempunyai anak, maksudnya adalah 112.500.000. Nah, ini masing-masing menyesuaikan dengan kondisi wajib pajaknya ya. Oke, kita lanjut. Aturan baru PTKP. Nah, untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. Jadi setiap orang itu atau setiap wajib pajak orang pribadi itu 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Nah, setiap tambahan wajib pajak yang kawin atau sudah menikah adalah 4.500.000. Nah, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta atau 4.500.000 per bulan. Nah, yang terakhir, tambahan untuk setiap anggota keluarga, misalkan anak ya, setiap anak itu akan PTKP-nya adalah 4.500.000 atau 375.000 per bulan. 125 juta berarti dia kena lapisan yang 30%. Kita lanjut. Cara menghitungnya yaitu berurutan dari bawah, dari 5% dulu, selanjutnya dari 15%, 25% sampai 30%. Jadi nggak langsung 30% dikali 525 juta ya. Jadi bertahap. Pertama kita kalikan dulu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya 15% dikalikan 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikalikan 250 juta sama dengan 62.500.000, dan yang terakhir itu sisanya berapa? 25 juta dikalikan 30%, 7.500.000. Nah, semua ini ditotal dan diketahui pajak terutangnya 1 tahun adalah 102.500.000. Sampai di sini sudah paham? Apabila belum paham bisa japri ke saya ya anak-anak, atau bisa komentar nanti di YouTube. Oke. Contoh kedua. Pak Yusuf sebagai karyawan di perusahaan
Penghasilan neto setiap bulannya 25 juta. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Berapa pajak terutang setiap bulan? Nah, pertama kita cari dulu penghasilan neto dalam 1 tahun. Kalau penghasilan neto berarti dia sudah bersih. Kita tinggal kalikan 12 sama dengan 300 juta. PTKP, wajib pajak orang pribadinya berapa? 54 juta. Dia sudah menikah, punya istri, berarti tambah 4.500.000. Dan dia mempunyai 4 anak. Nah, di sini aturannya adalah maksimal anaknya adalah 3. Jadi 3 dikalikan 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Ini di total ketemu jumlah PTKP-nya adalah 72 juta. PKP-nya kita cari dulu dari penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan 228 juta. Nah, kalau sudah ketemu PKP sama dengan yang pertama tadi, kita kalikan tarifnya. 228 juta, dia berarti masuk ke dalam lapisan 15%. Kita kalikan dulu, pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua 15% dikalikan 178 juta sama dengan 26.700.000. Nah, ini di total ketemu 29.200.000. Ini dalam 1 tahun ya. Di dalam soal ditanyakan setiap bulannya, berarti pajaknya dibagi dengan 12. Ketemu hasilnya 2.433.333,33 ribu. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, saya akhiri sampai di sini. Next kita lanjut ke pajak bumi dan bangunan ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.